Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen, perkenalkan nama saya Muhsin, NIM 240-220-2943. Saya selaku tenaga pendidik atau guru di MTS Mamba Al-Bayan Sakra, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, sekaligus sebagai mahasiswa PPG UIN Agraniri Banda Aceh yang akan melaksanakan UKIN atau uji kinerja untuk melengkapi tugas sebagai mahasiswa. Jika nanti ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaklumi. Terima kasih, selamat menyaksikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Kenapa? Semangat? Manjada wajada? Siapa yang sungguh-sungguh pasti bisa. Manjada wajada? Siapa yang sungguh-sungguh pasti bisa. Belajar kita ini, ya, mari kita sama-sama berdoa, tentu untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan memperoleh keberkahan. Itu untuk ketua kelas kami minta untuk memimpin doa. Silakan. Berdoa mulai. Alhamdulillah kita berdoa lagi ya untuk mengecek ya keaktifan kalian, kerajinan kalian, pengorbanan mengabsen kalian. Ya, satu persatu. Ya, dia masuk angkat tangan ya atau bilang hadir. Ya. Ya.
Zaini? Ya. Aldi Arjuna Putra? Anggun Resdayu? Baik Khairul Rahman? Kemudian baik Wina Hikmayani? Ya. Alhamdulillah semuanya hadir. Ya, semoga tetap sehat selalu ya. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum Pak Guru memutar video ya untuk meningkatkan pemahaman kalian ya, terlebih dahulu Pak Guru akan menyampaikan ya capaian dan tujuan dalam proses belajar mengajar kita. Di antara capaian-capaian ya yang Pak Guru perlu sampaikan kepada kalian adalah yang pertama ya, peserta didik dapat mengidentifikasi dan menganalisis ketentuan zikir dan doa. Adapun tujuan-tujuannya adalah pertama, siswa mampu membedakan pengertian berzikir dan berdoa adalah sholat ya. Kemudian tujuan yang kedua adalah siswa mampu membuat kesimpulan ya tentang pentingnya berzikir dan berdoa setelah sholat. Kemudian yang terakhir adalah siswa mampu membandingkan ya berbagai tata cara dalam bacaan zikir dan berdoa setelah sholat. Ya. Bisa dipahami? Gambaran-gambaran capaian kalian nanti setelah kita belajar atau melanjutkan ke belajar selanjutnya. Oke? Ya, selamat menyimak videonya ya. Terima kasih. Baik. Sekarang ya, Pak Guru akan memberikan materi ya, yaitu tentang berzikir dan berdoa ya. Tapi sebelumnya Pak Guru akan bertanya kepada kalian semua atau nanti perwakilan ya, yaitu tentang materi yang sudah kita bahas kemarin ya, waktu pertemuan minggu kemarin ya. Siap? Ya. Abdul? Semangat. Manjada? 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 Insyaallah semua akan selesai berhasil ya. Amin. Baiklah. Pertanyaan pertama yang bisa menjawab Pak Guru minta untuk angkat tangan ya. Ya, kaitannya tentang materi yang sudah kita bahas kemarin ya. Waktu pertemuan kemarin. Soal pertama ya, apa pengertian daripada sholat berjamaah teman-teman? Ya. Sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama. Ya. Dan salah satu di antara mereka diikuti oleh yang lain. Ya. Dan imam dan makmum. Iya, bagus. Benar salah jawabannya? Benar. Alhamdulillah, bagus ya. Ya, itulah pengertian daripada sholat berjamaah. Ya, kita lanjut ke soal yang kedua. Masih kaitannya tentang materi yang kemarin ya. 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 Ya, yang bisa angkat tangan ya. Ya. Apa? Ya, atau bagaimana gambaran atau perkara yang akan diterima oleh orang yang sholat sendirian atau sholat berjamaah? Katakan. Ya Pak. Ya, bagus. Pahala sholat sendirian adalah 1 derajat atau 1 pahala. Iya, kemudian sholat berjamaah. Sedangkan pahala sholat berjamaah adalah 25 derajat atau 20 derajat. Benar atau salah? Benar. Luar biasa Pak. Bagus, jawabannya benar. Orang yang sholat sendirian mendapat 1 pahala. Itu pun kalau diterima ya. Tapi orang yang sholat berjamaah 25 atau 27 derajat. Masih ya? Tinggal 2 ya. Ya. Soal
Masih tentang materi yang kemarin yang sudah kita bahas kemarin. Ya, sosial. Bagaimana cara menegur imam yang kira-kira imam itu lupa dalam sholatnya? Ya, ini. Ya, subhanallah ya. Ya, bagi imam yang lupa atau salah dalam sholat ditegur dengan cara, kalau laki-laki makmumnya baca subhanallah ya, kalau perempuan menepuk punggung tangannya ya. Ya, kemudian soal selanjutnya ya, yaitu masih tentang apa? Tentang sholat berjamaah. Bagaimana hukum orang yang sholat berjamaah? Coba teman-teman, siapa yang bisa? Saya. Ya. Hukum sholat berjamaah adalah sunnah muakkad atau sunnah yang istimewa. Ya. Kecuali untuk sholat berjamaah hukumnya wajib. Ya, bagus. Ya. Hukum daripada sholat berjamaah itu adalah sunnah muakkad atau sunnah yang dianjurkan, diistimewakan, kecuali sholat Jumat. Ya, itu hukumnya wajib. Ya, kasih Abbas untuk yang sudah menjawab pertanyaan yang benar. Ya. Begitu ya, karena tadi sudah dijawab pertanyaan-pertanyaan Pak Guru. Yang sekarang adalah Pak Guru akan memberikan materi, yaitu tentang berzikir dan berdoa. Pak Guru minta dari semua kalian, ya, tanpa terkecuali untuk memperhatikan ya video yang Pak Guru akan putar. Dengan video ini tadi kalian akan bisa memahami ya dan memetik pelajaran ya yang sesuai dengan materi kita. Ya, dan setelah itu nanti Pak Guru akan mengasih tugas ya. Tugas mungkin nanti bentuknya kelompok-kelompok ya. Untuk itu tolong disaksikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita belajar kembali tentang media pembelajaran fikih, bab berzikir dan doa dalam Islam. Doa dan zikir merupakan perwujudan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa dan zikir juga sebagai sumber harapan dan motivasi yang amat penting dalam kehidupan kita. Orang yang senantiasa berdoa dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala akan selalu mendapatkan ketenangan hidup dan menepis kegelisahan kita dalam menjalani hidup di dunia ini. Oleh karena itu, mari kita selalu berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala supaya hidup kita menjadi tenang dan tidak gelisah. Berzikir. Berzikir mempunyai pengertian dua hal. Yang pertama adalah pengertian menurut bahasa adalah ingat, yaitu selalu ingat setiap saat dan di mana saja kita berada. Sedangkan berzikir menurut istilah adalah menghadirkan hati untuk mengingat dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian disusul dengan ucapan atau perbuatan dalam berbagai keadaan.
mengetahui pengertian zikir menurut bahasa dan istilah, selanjutnya adalah tata cara zikir setelah melaksanakan sholat. Allah berfirman surat Al-Baqarah surat kedua ayat 152 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fadkuruni adkurkum waskuruni wa la takfurun. Artinya, maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Kita lanjutkan yang berikutnya adalah apa manfaat zikir. Zikir mempunyai beberapa manfaat, di antaranya adalah berzikir bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Selanjutnya berzikir menenangkan hati. Kemudian berzikir menjauhkan diri dari api neraka. Dan berzikir menjadikan kemenangan dan kekuatan. Kemudian berzikir menenangkan jiwa. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan zikir itu semuanya mendapatkan keutamaan atau manfaat dari Allah SWT. Maka pada kesempatan hari ini mengingatkan supaya selalu berzikir kepada Allah SWT dimanapun kita berada. Kita bahas yang selanjutnya yaitu berdoa. Doa mempunyai pengertian dari dua hal. Yang pertama, doa berasal dari bahasa Arab yaitu ad-doa yang artinya permohonan atau permintaan. Menurut istilah adalah permohonan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh pengharapan agar tercapai segala sesuatu yang diinginkan. Yang menjadi pertanyaan adalah mengapa kita harus berdoa? Mengapa kita harus berdoa adalah karena manusia tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari baik fisik maupun non fisik, dari kebutuhan yang kecil sampai yang besar. Kita juga harus berdoa untuk selalu sehat. Allah SWT berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 186 yang bunyinya A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun. Artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Ada berdoa, ada beberapa hal tentang berdoa yang perlu kita laksanakan agar doa kita diterima oleh Allah SWT, yaitu mengangkat tangan ketika berdoa, kemudian memulai berdoa dengan memuji Allah SWT. Yang selanjutnya adalah berselawat atas Nabi Muhammad SAW. Contohnya adalah dari memulai berdoa tadi adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian berdoa dengan al-darru
atau merendahkan diri dan suara perlahan. Kemudian menutup doa dengan hamdalah atau kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita berdoa mencari waktu yang mustajabah untuk berdoa. Mustajabah adalah waktu yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu yang mustajabah untuk berdoa. Mustajabah tadi sudah dijelaskan, waktu yang doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita harus pandai-pandai untuk mencari waktu mustajabah. Yang pertama adalah pada hari Jumat. Kemudian pada saat seorang sedang berpuasa, baik puasa wajib atau puasa Ramadan maupun puasa sunnah yang sudah dicontohkan oleh nabi-nabi, baik Nabi Muhammad maupun nabi sebelum Nabi Muhammad. Kemudian yang selanjutnya adalah malam hari, yaitu sepertiga malam yang terakhir diawali dengan sholatul lail atau sholat tahajud. Kemudian pada waktu adzan dan iqamah. Jadi antara adzan dan iqamah itu ada waktu yang mustajabah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya doa kita dikabulkan oleh Allah. Kemudian yang terakhir adalah pada saat sujud melakukan sholat wajib maupun sholat sunnah. Setelah mengetahui waktu mustajabah dalam berdoa, yang tidak kalah penting lagi adalah lafaz zikir dan doa setelah sholat. Karena urutan-urutan ini yang insya Allah akan mengantarkan doa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, cara zikir kita adalah membaca istighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian membaca doa yang bunyinya Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian dilanjutkan membaca tahlil, yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baru kita membaca tasbih, tahmid dan takbir sebanyak 33 kali. Tasbih 33 kali dengan membaca subhanallah 33 kali. Kemudian tahmid itu alhamdulillah sebanyak 33 kali, dan takbir Allahu Akbar sebanyak 33 kali. Kemudian setelah rangkaian itu dilaksanakan, baru yang terakhir adalah kita doa setelah sholat fardu. Demikian pembelajaran hari ini tentang zikir dan doa. Semoga hal yang saya sampaikan ini bisa diterima, bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga bermanfaat. Amin, amin. Ya. Alhamdulillah, dari pemutaran video tadi tentang pembelajaran zikir dan doa, insya Allah kalian sudah puas dan banyak akan bisa memetik daripada pelajaran-pelajaran kaitannya tentang zikir dan doa. Kemudian selanjutnya Pak Guru akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok 4 kelompok 4 kelompok. Setelah itu nanti Pak Guru akan kasih tugas. Kemudian setelah itu kalian akan masing-masing dari kelompok akan mempresentasikan ke depan atau boleh nanti di tempat masing-masing. Oke, siap? Semangat! Manjada! Siapa sungguh-sungguh pasti? Bisa! Amin untuk kelompok 1 Kemudian kelompok 2 kelompok 3 kelompok 4
Ya, sekarang masing-masing sudah menerima lembar kerja siswa. Jadi sekarang silahkan masing-masing kelompok berdiskusi ya, sesuai dengan materi yang Pak Guru kasih. Kaitannya tentang zikir dan doa. Ya, sekarang silakan mulai ya, membentuk kelompoknya ya. Ini, nah kelompok 1 ya 3 orang, kelompok 2 3 orang, ya kelompok 4 yang laki, ya 4 orang, kemudian kelompok 4 ya. Dan ya dicek ya, apa permintaannya, apa soalnya ya. Nah, terus yang lain. Ya, ya. Ya, apa hasilnya? Apa tadi? Ya. Mana? Kita berapa? Berapa? Ya. Ada ya? Ya, baik begitu. Setelah Pak Guru membimbing dan mengoreksi, alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Apa ada kendala? Alhamdulillah bisa dijawab semuanya ya. Sekarang Pak Guru minta daripada masing-masing kelompok boleh mempresentasikannya di bangku masing-masing ya, yaitu silakan disebut kelompok berapa dan apa tugasnya, soalnya kemudian dijawab ya. Coba Pak Guru tanya, kelompok berapa yang sudah
Ya, bagaimana tata cara beradab berdiri ya. Karena ya kita pernah bahkan ya. Ada tata cara berdoa antara lain satu dalam keadaan berdiri. Ya. Dua berikhlas karena Allah, tiga menghadap kiblat, Ya. empat membaca basmalah, Ya. empat berselawat. Ya. Lima mengangkat kedua tangan, enam hati yang lembut. Khusyuk ya. Tujuh suara lemah lembut. Ya. Delapan nafas Al-Quran atau hadis Nabi. Ya, ya lapornya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana? Profil lain daripada jawaban teman tadi. Bagaimana adab atau tata cara berdoa dan berzikir? Bagus? Bagus. Benar. Alhamdulillah. Ya. Ya. Bacaan zikir setelah sholat. Tasbih, subhanallah, masyaallah, tahmid, alhamdulillah, salawatullahi Allah, takbir, Allahu akbar, Allahu besar, tahlil, la ilaha illallah, tidak ada selain Allah. Ya, yaitu presentasi dari kelompok satu. Luar biasa. Sekarang mau bertanya kembali yang siap selain kelompok satu, kelompok dua. Ya, bagus. Berdiri. Ya, datang. Waalaikumsalam. Apa soalnya? Ya. Ya, astagfirullahaladzim. Terus. Ya. 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 Kemudian berdoanya? Ya. 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 Kemudian? Hanya itu? Ya, bagus. Kemudian setelah kelompok dua, kelompok yang satu, itu siap. Kelompok, ya bagus. Urutan ini ya. Tertib. Ya silakan. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan soal apa saja keutamaan zikir dan berdoa. Ya. Ya, boleh. Baca. Adapun keutamaan zikir dan berdoa adalah: satu, hati menjadi tenang, tentram. Ya. Dua, mendapat ampunan dan pahala yang besar. Ya. Tiga, dengan mengingat Allah, maka Allah ingat kepada kita. Empat, akan menjadi orang yang beruntung. Ya. Lima, zikir sebagai pedoman antara orang mukmin dan munafik. Ya. 6. Mendapat rahmat, ridho dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. 7. Jauhkan dari api neraka. Dijawabkan dari api neraka. Kira kelompok 1, 2, 3 sudah mempresentasikan hasilnya. Sekarang kelompok terakhir ya akan membacakan hasil daripada diskusi mereka. Oke, silakan. Kelompok 4 ya, kelompok 4 akhir. Ya. Silakan. Kami dari kelompok satu mempresentasikan hasil diskusi kami yang Ya, waktu poin ada, berpikir betul, silakan. Ada di komandan. dua waktu berdoa, Ya. tiga waktu salat orang Ya. empat enam selesai sholat maghrib, lalu lima waktu sholat enam lalu berwaktu lanjut enam waktu sujud terakhir tujuh bulan Ramadan 8 hari Jumat. Ya. Alhamdulillah daripada masing-masing ya kelompok tadi alhamdulillah sudah mempresentasikan setelah guru mendengarkan
cermati daripada hasil-hasilnya luar biasa ya, sangat bagus ya. Ya, sangat bagus dan benar sesuai dengan apa yang kita pelajari dan dengarkan daripada video yang daripada diputar tadi. Dan sesuai dengan buku yang kita pakai. Ya, alhamdulillah. Ya, sekarang Pak Guru akan menyimpulkan. Namun sebelumnya ya, Pak Guru peserta didik ya, tolong agar tetap semangat istiqomah dalam menjalankan perintah-perintah Allah. Yaitu bagaimana caranya? Caranya yaitu ya, tetap mengamalkan sholat berjamaah, ya. Kemudian berzikir pada Allah, ya. Kemudian berdoa kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintah yang tadi sesuai sunnah dan syariat Rasulullah SAW, maka Allah akan memberikan rahmat dan ridho-nya. Oke, ya, paham? Ya, untuk kesimpulannya ya, bahwa dari pembahasan ya, zikir yang berarti terus ingat kepada Allah, doa yaitu tetap kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, lebih-lebih saat-saat kita berada di saat-saat yang kurang baik. Oke, entah keadaan kita senang, tetap kita berdoa. Entah keadaan kita susah, apalagi ya, susah senang tetap kita berdoa. Jangan waktu susah saja kita berdoa, ini kurang baik ya, susah senang tetap kita mengingat, berdoa dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kesimpulan daripada ya materi kita tentang berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baiklah, kita lanjut. Sebelum Pak Guru menutup pertemuan kita ini atau pelajaran kali ini, Pak Guru akan menyampaikan ya, bahwa minggu depan kita akan membahas tentang materi, yaitu tentang sholat sunnah muakkad dan sholat sunnah ghairu muakkad. Coba, apa yang kita bahas minggu yang akan datang? Ya, sholat sunnah muakkad dan sholat sunnah ghairu muakkad. Insyaallah ya, mudah-mudahan kita semua tetap sehat-sehat, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan doa ya. Untuk lebih barokahnya belajar kita ini, mari kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ya. Ayo.